Protes maraknya aksi vandalisme yang menghiasi sudut kota Tasikmalaya sejumlah yang tak dikenal di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Pelakunya diduga sama dengan pelaku vandalisme pada kereta MRT. Telah disaksikan lebih dari 1 juta pasang mata. Tak butuh vandalisme dicoret-coret dengan lukisan grafiti. Foto tersebut diduga diambil di stasiun Manggarai, namun belum diketahui di mana aksi vandalisme itu dilakukan. Itu ya universal, bisa dinikmati orang, menenteramkan orang, membuat orang nyaman dan lain sebagainya. Harapan kan gitu. Nah, di situ kata-kata itu kan sangat provokatif seakan-akan. Mural mendadak viral. Tersebar di sudut kota, mural-mural ini menyuarakan pesan. Kritik dilontarkan hingga dianggap provokatif, membahayakan karena dianggap bisa memicu konflik sosial. Bagi aparat berwenang, mural bisa dianggap mengganggu keindahan hingga membawa pesan yang berpotensi membahayakan. Sebagian layak dihilangkan. Vandalisme merupakan tindakan atau perilaku yang bersifat merusak. Merusak bukan berarti harus tindakan penghancuran, melainkan tindakan yang merugikan lingkungan atau fasilitas umum. Beberapa contoh vandalisme adalah mencoret-coret fasilitas publik, menyalakan api sembarangan, menghancurkan jendela, menggores cat mobil, dan tindakan tidak bertanggung jawab lainnya. Baiklah, ini teman-teman merupakan contoh mural legal yang bisa kalian kunjungi di Taman Untar, Kota Pontianak. Vandalisme tidak selalu dimaksudkan membuat kerusakan, melainkan untuk menyampaikan pesan, untuk mengekspresikan frustasi, untuk membalas dendam, untuk menghasilkan uang, atau sebagai bagian dari permainan. Berikut adalah jenis vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong pelakunya. Yang pertama, acquisitive vandalism, yaitu dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Yang kedua, tactical vandalism, yaitu perusakan properti yang dilakukan dengan sengaja untuk memajukan tujuan lainnya. Yang ketiga, ideological vandalism, yaitu dilakukan secara eksplisit untuk memperkenalkan atau memajukan tujuan ideologis. Yang keempat, vindictive vandalism, yaitu perusakan properti yang dilakukan untuk membalas dendam pada pemilik atau perwakilannya. Yang kelima, play vandalism, yaitu dilakukan hanya untuk main-main dan bukan untuk mengganggu orang lain. Yang keenam, group vandalism, yaitu perusakan properti yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan suatu kelompok. Dan yang terakhir, graffiti, yaitu dilakukan dengan menggunakan cat semprot untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, terdapat beberapa bentuk vandalisme berdasarkan perbuatannya, yaitu pertama, aksi mencoret-coret atau yang dikenal sebagai graffiti merupakan aksi mencoret-coret yang dilakukan pada tembok pinggir jalan, tembok sekolah, jembatan, halte bus, bangunan, toilet umum, dan lainnya. Kedua, aksi memotong atau cutting merupakan aksi memotong pohon, tanaman, atau bunga yang ada di jalan atau milik orang lain. Ketiga, aksi memetik atau plucking merupakan aksi memetik bunga atau buah milik orang lain tanpa meminta izin dari pemiliknya. Keempat, aksi mengambil atau taking merupakan aksi mengambil barang milik orang lain, mengambil tanaman, dan sebagainya meskipun barang tersebut tidak berguna untuk dimiliki pelaku. Yang terakhir, aksi merusak atau destroying merupakan aksi merusak penataan lingkungan yang tersusun rapi. Misalnya, membuang sampah di jalan raya atau sungai. Vandalisme sendiri banyak terjadi pada kalangan remaja. Hal ini disebabkan karena pada remaja sedang mengalami fase perkembangan, di mana fase ini para remaja memiliki kebutuhan akan aktualisasi diri atau pengakuan diri terhadap lingkungannya yang amat besar. Berikut adalah beberapa dampak utama akibat vandalisme pada remaja. Yang pertama, bagi lingkungan. Dampak nyata vandalisme adalah menimbulkan kerusakan pada sebagian besar fasilitas umum.
coret-coret di jalan, kerusakan fasilitas umum, dan sampah yang berserakan menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Tidak hanya itu, efek kerusakan yang ditimbulkan juga mengganggu ketertiban penggunaan ruang publik hingga menurunkan kualitas kehidupan perkotaan. Hal ini juga berdampak pada biaya perbaikan fasilitas umum yang tidak murah. Perbuatan merusak barang berharga bahkan bisa menyebabkan sanksi hukum. Kedua, bagi remaja. Tidak hanya merugikan lingkungan, perbuatan ini juga berdampak negatif bagi pertumbuhan fisik, serta perkembangan intelektual, mental, dan sosial remaja. Akibatnya, ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan dan sosial, serta perilaku negatif hingga tindak kriminal pada remaja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tindakan vandalisme pada remaja, yakni yang pertama melalui pendekatan keluarga sebagai lingkungan terdekat dengan remaja. Keluarga perlu membangun komunikasi yang baik untuk mengatasi persoalan ini. Yang kedua, ada kegiatan positif. Mengalihkan remaja ke kegiatan positif membantu mengatasi vandalisme. Kegiatan-kegiatan positif ini dapat menjadi kesibukan remaja pada waktu luang, sehingga mereka terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, ada konseling dan terapi. Sebagai pihak yang lebih netral, konselor profesional dapat membantu Anda menemukan solusi yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama demi memperbaiki perilaku dan pola pikir remaja ataupun yang harus diperbaiki dari sisi orang tua. Yang keempat, ada sanksi yang tegas. Mengatasi vandalisme tentu tidak dapat dilakukan satu pihak saja, misalnya keluarga. Perlu ada dukungan dari pihak lain, terlebih jika perbuatan yang dilakukan sampai merugikan kepentingan umum. Sanksi yang tegas dari masyarakat dan pemerintah terhadap perilaku vandalisme perlu ditegakkan agar menimbulkan efek jerah. Mengingat dampaknya yang cukup serius, penting untuk berusaha mengatasi dan mencegahnya. Di sini, peran keluarga bisa menjadi cara pertama yang dapat dilakukan. Orang tua dan keluarga hendaknya mulai menjadi rumah bagi remaja atas segala kegamangan yang mereka alami. Komunikasi antara anak dan orang tua harus terbangun dengan baik, agar remaja tidak mencari pelarian lain. Sementara itu, jika perbuatan yang dilakukan salah di mata hukum, maka hukum vandalisme harus diterima sesuai dengan konsekuensinya. Selanjutnya, solusi dari kelompok kami yaitu melelang hasil karya mural pada Balai Lelang Seni. Yang kedua, membuat mural dengan pesan positif agar dapat mengedukasi. Yang ketiga, membuat galeri seni yang akan ditujukan sebagai tempat karya wisata. Yang keempat, memilih kawasan yang tepat agar membuat tempat lebih indah. Yang terakhir, membuat tempat yang dikhususkan untuk pembuatan mural sebagai tempat penyampaian aspirasi oleh remaja. Sekian dari kelompok kami. Nah, jadi guys, dari sepanjang jalan ini tuh isinya mural semua. Ini mural ilegal yang terdapat di jalan samping gedung PCC di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Buat yang mau lihat bisa langsung datang ke sini. Dadah. Dan ekspresi ini tantangannya ada di situ, gitu ya. Sehingga tadi pada akhirnya semua karya mural, seni, grafiti dan sebagainya itu mendukung estetika kota. Warga jadi bisa menikmati. Kalau emang ada ajakan untuk bikin mural itu segimana mungkin jangan dikontrol, karena harusnya misalnya suatu pihak yang mengajak diri saya untuk bermural itu sudah mengenal. Karena itu coretan nggak berguna ya Mas ya. Terus saya minta mudah-mudahan yang nyoret itu ketemu. Bu, resah nggak sih Bu ada kayak gini Bu? Ya resah karena itu merusak kejelekan masyarakat gitu. Aja gitu. Kalau vandalisme kayak gini ya harusnya kayak gimana ya, harus ada tempat lah buat dia mau berkreasi, ada tempatnya sendiri kayak gitu. Tapi jangan merusak yang udah ada. Iya, jangan merusak yang udah dibikin gitu kan. Ya. Harapannya gimana? Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my guys. So hari ini aku sama teman-teman